Dan seumur hidup saya tinggal di Taiwan, saya berpuasa itu ya, saya tidak pernah menjelaskan sama majikan. Nanti kalau ditanya kakek sudah makan, sudah. Bohong ya teman-teman, lah piye? Saya harus beli 2 tiket dari Taoyuan ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta. Sudah sampai ke bandara, paspor ketinggalan. Cuci ki bang ya. Leh. Ki bang ya. Bang ya. Nah, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? 4 hari saya tidak membuat konten ya teman-teman. Seperti biasa, malas. Penyakit malasnya datang lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Yang sedang berpuasa semoga masih semangat ya teman-teman. Saya sudah lemesnya bukan karena lapar dan haus, tapi ya mungkin karena tidak makan jadinya lemes. Ini kalau nggak salah hari ini saya bikin video tanggal 25 ya teman-teman, tanggal 25 ya, hari ke-25 rasanya wis malas untuk sahur. Tapi kan wajib sunnah ya, disunahkan untuk sahur, jadi tetap bangun walaupun cuma minum air putih. Dan hari ini kebetulan saya tidak puasa. Saya tidak puasa hari ini karena ya namanya juga perempuan ya teman-teman. Tapi saya tadi tetap bangun sahur. Saya hari ini tetap saya nggak berpuasa. Saya nggak puasa, cuma saya tidak makan siang gitu aja ya. Cuma minum air putih saja. Dan seumur hidup saya tinggal di Taiwan, saya berpuasa itu ya, saya tidak pernah menjelaskan sama majikan kalau perempuan itu ada waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk puasa, dan nanti di hari lain itu setelah Ramadan selesai wajib untuk membayar. Saya tidak pernah cerita. Jadi majikan saya, kakek saya itu taunya saya full 30 hari puasa, padahal kan ada waktu 7 hari ya kalau untuk cewek-cewek itu 7 hari tidak berpuasa. Saya tidak pernah menjelaskannya ya teman-teman. Ribet sekali. Pokoknya mereka taunya saya sebulan puasa gitu ya. Nanti kalau di hari lain saya membayar puasa, saya nggak pernah bilang kalau saya sedang berpuasa. Kakek saya nanti kalau saya sedang berpuasa bayar utang gitu, kakek nyuruh makan, ya saya makan, saya duduk di meja makan main HP tapi nggak makan. Nanti kalau ditanya kakek sudah makan, sudah. Bohong ya teman-teman, lah piye? Aduh. Ini kakek saya sedang pergi ke Liujia ya teman-teman, mau beli ikan sama beli ayam. Cucu saya lagi makan, tadi saya mau masak, saya mau ngukus itu mau ngukus apa tuh jenenge, bakpao. Kata kakek nggak usah, nanti kakek mau beli mie saja, jadi itu saya cuma masak buat Cece saja.
aja saya makannya kayak ayam, berantakan. Dulu tidak seperti ini ya teman-teman, nggak tahu kenapa sekarang seperti ini. Apa karena faktor umur apa gimana, saya tidak tahu. Sambil nunggu kakek pulang, saya mau bersih-bersih dulu. Saya juga agak-agak penasaran, ini kakek saya beli apa saja. Sayuran di kulkas masih banyak ya teman-teman. Walaupun cuma kol, masih ada 2 kol utuh sama setengah. Jadi masih ada 2,5 kol. Walaupun kol itu awet ya, tapi kalau kelamaan di kulkas kan nanti lama-lama layu juga. Tempat tidurnya kakek saya itu bau balsem ya teman-teman. Kakek saya kalau mau tidur pakai balsem kayak kita pakai lotion. Bau balsem. Tadi pagi itu ya teman-teman, setelah sahur, saya walaupun nggak puasa tapi masih tetap sahur. Maksudnya bukan sahur lah ya, sarapannya ngikutin orang sahur, nanti makan malamnya ngikutin orang buka. Siang minum air putih seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi pagi itu setelah sahur sekitar jam 5 gitu saya berangkat tidur lagi, bangun jam 6:32 lah. Selama 1 jam lebih tidur itu saya mimpi. Mimpinya indah sekali. Saya sama rombongan teman-teman saya mau pulang ke Indonesia, mau pulang cuti ya. Ceritanya itu satu rombongan travel sudah berangkat, sudah sampai ke bandara. Dan waktu itu kita kan belum dapat tiket ya, cuma bawa paspor saja dari rumah. Sampai di bandara itu kita tinggal tinggal nunjukin paspor kita saja ke tempat tiket gitu, nanti kita dapat tiket gitulah. Pokoknya di dalam mimpi saya itu seperti itu ya. Ini hari apa ya teman-teman? Hari Rabu? Enggak, ini hari Selasa. Di dalam mimpi saya seperti itu ya. Terus saya itu sama teman-teman saya menuju ke tempat penukaran tiket seperti itu, pengambilan tiket lah ya. Nah di situ saya ingat, loh saya ini kan nanti perjalanannya kan nggak cukup sampai ke Jakarta, tapi sampai ke Jogja. Jadi saya harus beli 2 tiket dari Taoyen ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah saya minta izin sama teman-teman, saya bilang sama teman saya mau ke tempat tiket yang Jakarta Jogja. Akhirnya saya metal sendiri waktu itu ya, sama 2 orang, laki-laki dan perempuan, ke tempat untuk pembelian tiket Jakarta Jogja. Tempatnya itu terpisah ya teman-teman dari bandara, terus ke tempat pembelian tiketnya itu ada jalan ke belakang, terus kayak seperti ada toko gitu loh. Pokoknya saya ke situ, ada 2 teman saya juga di situ, kita ngobrol-ngobrol. Kita nanti terbangnya jam berapa dari Taoyen, dari Taipei gitu ya. Jam 9. Oh, kalau jam 9 berarti saya dari
dari Jakarta ke Jogja itu ambil yang jam 4 sore biar nggak buru-buru gitu loh ya. Akhirnya kan saya itu cari-cari seperti itu ya, tapi masih belum beli. Kita ngobrol-ngobrol sama itu dua teman saya itu, sama yang jaga tempat tiket itu. Akhirnya kan sudah jam 10, saya ingat sekali di dalam mimpi saya itu ya, tergambar jelas sekali. Jam 10 kurang 10 menit. Hei, kita belum ambil tiket loh yang nanti ke Jakarta Toyen, kita kan nanti berangkatnya jam 9, itu kita sudah telat gitu, ayo kita cepetan, kita kejar gitu. Teman saya bilang, enggak kok, nanti kita jam berapa, jam 2, enggak, kita itu nanti jam 9 gitu, itu sudah jam 10. Akhirnya saya lari sendiri ke tempat penukaran tiket yang ke Jakarta ke Toyen. Ternyata saya berangkatnya jam 1 lebih 10 menit. Saya ingat sekali mimpi saya itu detail ya teman-teman, jam 1 lebih 10 menit, dan disitu saya ditanya sama petugasnya ya teman-teman, sama petugasnya bahasa Inggris, 2 kata bahasa Inggris yang saya ingat adalah long live itu artinya apa, terus lagi ya shout itu apa, shout itu di dalam pendengaran saya shout, SHOUT, shout. Itu saya ditanya 2 kalimat itu, sudah saya jawab, terus dianya tersenyum minta uang sama saya, uang kekurangan tiket. Jadi beli tiketnya itu uangnya kurang 16.000 sekian rupiah, dan saya bayarnya pakai uang 50.000 zaman dulu yang gambar bunga Rafflesia Arnoldi kalau nggak salah ya, 5.000 atau 50.000, pokoknya uang itu gambarnya saya ingat sekali, gambarnya Rafflesia Arnoldi, uang jadul ya, dan kekurangannya itu 16.000. Uang itu nominalnya 50.000, saya bawa uang beberapa lembar gitu ya, untuk persiapan lah ya, biasa kan kita pulang ke Indonesia itu pasti harus bawa uang receh, uang Indonesia, siapa tahu ada apa-apa di bandara gitu ya. Itu saya kasih uang itu, dikembalikan, terus paspor saya itu dicapnya itu ada huruf, kombinasi huruf SEK sama apa pokoknya, Seike apalah pokoknya, saya nggak ngerti. Petugasnya itu tersenyum lah. Setelah itu kan penerbangannya kan jam 1 lebih 10 menit lah. Kalau jam 1 lebih 10 menit berarti saya dari Jakarta ke Jogjanya harus ikut penerbangan malam kan, otomatis saya balik lagi ke tempat penjualan tiket yang dari Jakarta ke Jogja. Itu saya lari ya teman-teman, dari tempat yang pertama itu ke tempat itu jalannya itu aspal, terus nanti di pinggir jalan itu ada kayak toko-toko gitu loh, ada kayak outlet tempat penjualan tiket gitu loh. Itu jalannya lurus lempeng, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan. Saya masuk ke situ, saya balik lagi ke tempat 2 teman saya tadi ya, yang pertama itu ternyata pas sampai situ itu tempatnya sudah berubah seperti rumahnya orang, dan sedang ada perempuan tertidur, dan ada saya sudah masuk, suaminya itu masuk ya. Terus saya bilang, saya maaf, saya salah tempat gitu. Akhirnya saya kan pulang balik lagi, dan anehnya dari jalan ke tempat tempat yang tadi awalnya saya kira tempat penjualan tiket itu, awalnya itu lurus lempeng, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Lah ini pas saya mau balik ke jalan raya, tempatnya itu naik ke atas kan, saya kan repot ya, naik ke atas, terus saya jalan lagi, saya ternyata balik lagi ke tempat itu sampai 3 kali. Akhirnya saya diantar sama si laki-laki yang empunya rumah ini ke bandara, tolong antar saya lagi ke bandara lagi gitu. Tapi saya diputer-puterin loh, kok belok-belok, perasaan tadi dari tempat tiket yang pertama ke sini tuh lurus lempeng. Akhirnya kan sampai beberapa kali lah pokoknya sampai di situ. Dan anehnya orang laki-laki itu tadi mau berbuat jahat sama saya pukul mukanya sampai tidak berbentuk, dan tidak berbentuk. Terus di sebelah toko itu ada orang lewat, nah itu saya lempar, itu laki-laki yang mau berbuat jahat sama saya itu saya lemparkan ke orang itu gitu loh. Dari situ saya bangun loh, ya Allah, ternyata saya mimpi teman-teman, ya Allah, saya mimpi mau pulang ke Indonesia, sudah di bandara, tetapi ada kendala gitu loh, ya Allah. Kakek saya bangun, dan asal kalian tahu ya teman-teman, kakek saya pulang, kakek saya bangun. Saya mimpi seperti itu nggak cuma 1 kali 2 kali, sewering sekali. Saya saking kepinginnya pulang, hati saya pengen pulang, tapi raga saya tidak mengizinkan.
kamu masih belum boleh pulang, kamu masih harus tetap di sini, masih harus berjuang di sini gitu ya teman-teman. Jadi saya mimpi seperti itu tuh sering sekali. Sudah sampai ke bandara, paspor ketinggalan, sudah naik pesawat, re-entry permitnya ketinggalan, sudah sampai rumah ya, tiket baliknya nggak ada. Sering sekali seperti itu. Akang, sudah selesai saya potong-potong ya teman-teman. Ini ikan apa saya tidak tahu, ikan gurame apa gurame mujair apa jenis ikan nila. Satu ekor itu jadi 5 potong ya teman-teman. Ini saya wadahi 3-3 seperti biasa. Untuk ngesop bisa di sop, bisa digoreng. Kakek saya ke sawah jemur jagung. Ini disimpan di freezer rumah tidak cukup ya teman-teman. Ini nanti mau saya susulkan kakek ke sawah biar disimpan di lontong sawah saja. Di lontong sawah juga ada itunya jagung, masya Allah. Masih ada jagung sesrekan. Ya wis lah. Nyiapin obatnya belum selesai, dan ternyata kakek saya sudah pulang apa belum berangkat itu. Mana obatnya ya Allah, loh obatnya belum lengkap, wis diminum sama kakek. Obatnya belum lengkap kek. Akong mbok kiti juo. Oh, saya kira belum berangkat, ternyata sudah pulang dari sawah. Sudah selesai ini obatnya kakek ya, ternyata belum diminum. Oke teman-teman semuanya, video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semuanya terhibur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang sedang berpuasa semoga lancar sampai buka nanti ya, sampai lebaran nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.